Malah saya yakin sedunia satu-satunya juru dakwah yang dakwahnya suka bawa kecapi. Kalau ditanyakan kenapa bawa kecapi, karena kalau bawa drum berat. Jadi, asa bodoh yang penting rame lah. Mau ngerti mau tidak peduli. Aduh, ini siapa? Saya pernah lihat. Oh bener, kalau di Indonesia biji saga hitam sama merah. Nah, ini perlu diketahui, ini menunjukkan bahwa saya sebenarnya seniman. Dan yang nyanyi ini dua-duanya adalah manusia. Kami grup Nada dan Dakwah ini tidak hanya ceramah di kita, kebetulan kita suka keliling. Dan sebelum ke Korea ini, sesudah ke Korea, bulan Desember kalau tidak salah, kami mohon doa restu, kami akan keliling negara-negara ASEAN, antara lain ke Tasik, Garut, dan Cirebon. Dia udah sibuk ngali itu tuh, ini capek. Jadi dibagi dua, dakwah dan spanduk. Belum pernah di Korea lihat spanduk, kaisen lihat ke sini, lihat sini. Geuleuh aing mah. Dan saya mau baru seumur-umur atau daya ceramah sambil ada yang makan. Itu dipikirnya dina bus. Jadi piknik. Baiklah. Ini lagunya iramanya irama Sunda, salah satu seni tradisional budaya West Java, namun pakai bahasa Indonesia. Nah, sok ke depan nyanyi cari beras. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat sinaran salam aturan junjunan urang. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad beserta para kerabat. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini. Salawat beserta salam kepada salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad beserta para kerabat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau saya disuruh ceramah agama, jangan kaget. Saya berbeda dengan para kiai, para ustadz. Jadi kalau pulang dari sini nanti kesannya mungkin agak beda. Kalau ustadz, kiai suka jelas menyuruhnya. Hadirin, jangan minum minuman keras, jangan mabok.
jangan suka berkelahi. Nah, kalau saya beda, saya lain. Hadirin mau mabok, saya jamin silahkan. Benar. Mau minuman keras silahkan, mau mencuri silahkan, asal syaratnya satu, jangan sampai diketahui orang. Cuman segitu. Benar-benar. Kalau mau mabok yang bebas, asal jangan diketahui orang. Makanya kalau mau mabok, cari tempat yang sepi, bawa minumannya ke kamar sendirian. Kata si Ibing, boleh minum tapi jangan ketahuan sama orang. Tidak ada orang, tidak ada. Minum, awas jangan ketahuan orang. Minum. Sebelum minum tanya dulu, saya orang bukan. Orang jangan jadi. Kecuali begini, masuk tempat sepi, minum, jangan ketahuan semua orang. Oke, nggak ada orang, nggak ada, minum. Sebelum minum tanya, saya orang bukan. Bukan, saya mau monyet. Ya, minum. Minum monyet, silakan. Tidak apa-apa, bebas. Tuh, makanya jangan salah. Nah, di sini saya dalam kesempatan ini saya ingin mengambil sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Kisah Jenderal Islam, Jenderal Khalid bin Walid. Khalid bin Walid seorang jenderal yang ditakuti lawan dan dicintai kawan. Namanya harum. Kalau beliau datang ke suatu tempat disambut, hidup Khalid bin Walid, hidup bin Walid, kira-kira begitu. Once time, satu waktu, maaf, kalau saya suka kacau bahasa Inggris, mohon maaf, maklum orang pinter. Nah, satu waktu beliau sedang ada di medan peperangan. Tiba-tiba secara mendadak datang sebuah surat perintah dari Panglima Besar Jenderal Khalid, Jenderal Umar bin Khattab. Isinya singkat. Dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid dipecat. Segera menghadap. Tertanda Umar bin Khattab, Panglima tertinggi. Dipecat mendadak Jenderal Khalid sampai tidak bisa tidur. Soalnya apa? Tidak merasa punya kesalahan. Tapi karena bawahan yang baik, turut perintah atasan. Serahkan jabatan sama Abu Ubaidah. Pulang segera menghadap Khalifah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Please sit down. Langsung to the point. Saya menerima surat pemecatan. Apa benar saya dipecat? Umar bin Khattab menjawab, ya. Kalau soal dipecat saya bawahan, Anda atasan. It's up to you. Terserah. Tapi jangan bikin saya penasaran. Boleh saya tahu apa kesalahan saya sampai dipecat? Umar bin Khattab menjawab, Anda tidak punya kesalahan. Tapi dipecat. Apa kurang baik saya jadi jenderal? Di zaman ini Anda jenderal yang terbaik. Tapi dipecat? Iya. Kalau begitu tolong jelaskan apa alasan Anda memecat saya. Dengan santai Umar bin Khattab menjelaskan, ya Khalid, Anda tuh jenderal terbaik, tidak punya kesalahan. Saya tahu setiap hari prajurit, anak buah, rakyat selalu memuji-muji Anda. Catat Khalid, Anda manusia biasa. Terlalu banyak yang memuji, bukan mustahil rasa sombong dalam hati. Sedang dalam ajaran Islam, seberat debu rasa sombong dalam hati, neraka jahanam bagiannya. Karena itu maafkan. Untuk menjaga agar kau jangan terjerumus ke neraka jahanam, apa boleh buat saya pecat Anda. Supaya Anda tahu, boro-boro di hadapan Allah, baru di depan Umar pun belum bisa apa-apa. Mendengar jawaban demikian, Jenderal Khalid berdiri, memeluk Umar bin Khattab sambil menangis dan berkata, terima kasih ya Umar, engkau saudaraku. Indah ini kisah. Dan yang paling hebat setelah dipecat, beliau tidak lari, masih perang. Kembali ke medan perang. Dengan catatan perangnya bukan sebagai jenderal, bukan sebagai panglima, tapi sebagai prajurit biasa. Waktu ada yang bertanya, ya Khalid apa-apaan? Masih mau dan pelihara silaturahmi. Dengan adanya kata saling meminta, ini menunjukkan manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pangkat apa, jabatan apa, gelar apa, kedudukan, kekayaan, tetap dia butuh orang lain. Seorang dokter lulusan luar negeri bisa mengobati 1001 macam penyakit. Percaya enggak? Dia tetap butuh orang sakit. Kalau tidak ada orang sakit itu dokter, mau nyuntik siapa? Masa menyuntik pintu tidak buku-buku? Seorang arsitek jago membangun gedung tetap yang puluhan tingkat, tetap dia butuh orang kecil, butuh tukang tembok, butuh pekerja. Lah ini, makanya semua orang tidak boleh besar kepala. Saya dulu ingat nasihat bapak saya ketika berkata, kamu jangan jadi orang yang besar kepala. Dan benar ini.
saya rasakan pada tahun 70-an ketika saya pergi ke Tanah Suci ke Mekah. Saya mencari kopiah nomor 10 sulit. Sampai saya nangis, begini jadi orang yang besar kepala. Paling gede di sana nomor 7. Bener ini bukan seri, aduh belum bisa tak. Saya mau serius tapi Anda serius, ya sudah saya ikutan. Nah, dari sini silaturahmi itu. Bagaimana memelihara silaturahmi? Tidak ada perbedaan yang kecil dengan yang besar. Kelak kalau adik-adik jadi perusahaan, siapa tahu sekarang Anda adik jadi karyawan, besok pulang ke Indonesia Anda jadi direktur perusahaan besar. Tidak cukup amin, harus usaha. Biar amin-aminan, hari malas tetap gelandangan. Nah, ada riwayat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang khalifah, seorang raja. Kalau di negara republik sejajar dengan presiden. Umar tuh sering menyamar pakai baju yang jelek, baju yang lusuh, pergi masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung, ingin tahu ada rakyat saya orang yang menderita, orang yang sengsara. Sampai dan riwayatnya, ih si eta ngobrol wae atuh manya. Si teh tidak apa-apa, sok deh. Sek. Saya juga harus ada selingan kok, manusia dan monyet. Silakan, bebas saja, bebas, nggak apa-apa. Ayo bebas monyet. Nah, nggak apa-apa, sok. Apa? Sekali masih ngobrol aja. Insya Allah saya lempar sebentar lagi saya. Gila, aing mah. Nah, gitu lupa lagi. Jadi gitu eta jadi salah saya. Nah, dalam riwayatnya Umar sering menyamar. Satu waktu beliau keliling masuk ke desa-desa, kampung-kampung, sampai ada di riwayatnya ada satu keluarga miskin, istrinya melahirkan. Sekali lagi catat, keluarga miskin, istrinya yang melahirkan. Ini jadi perhatian pada kita bahwa sudah ada dari sononya, meskipun miskin tapi melahirkan tetap. Sudah tahu miskin, terus lagi hamil lagi, nggak apa-apa. Itu kerjaan si Cecep. Nah, ya sibuk ke bapak ya. Nanti kesimpulannya ditanya di rumah, apa sih ceramahnya? Spanduk. Aduh, aing mah. Ayo ke sana lagi. Kakarak di Korea nih kesibuk ya aing ya. Nah, apa? Saudara saya orang Korea. Coba tinggal di dada. Saya baru seumur-umur jadi kiai lagi ceramah ada yang dada. Tidak tahu dia saya lagi ceramah. Kepaksa saya jelas. Gimana ya tasa di pesawat? Aduh, aing tobat agim gitu kieu-kieu. Aduh, iya yang baru turun dari Mekah ya. Orang lain belum pergi dia udah datang. Aduh, mesti sampai kaki. Nah, ayo gelis di Korea apa ya? Nah, beliau tuh jalan masuk sampai ada satu keluarga miskin, istrinya melahirkan. Umar membantu menanak air, memasang kayu bakar, kemudian pulang dulu, istrinya disuruh bawa makanan. Setelah beres, orang miskin terkejut ketika tahu yang membelah kayu bakar Umar bin Khattab, khalifah yang mulia. Nah, ini pemimpin Islam. Masih ada di kita ini pemimpin yang begitu deh. Wah, banyak. Kalau ada pemilihan tuh ke daerah-daerah semua. Setelah terpilih mah tidak nongol lagi. Iya. Liur kun mau kabel ini. Nah, ini silaturahmi yang dijalankan oleh kita zaman itu. Sekarang itu sangat sulit. Islam mengajarkan untuk memelihara silaturahmi, tahabu, saling beri hadiah agar kau saling mencintai. Coba lihat di kampung halaman kita, di tanah Sunda juga masih banyak.
Antarain punya pohon mangga berbuah aja, tetangga ngerasain biar satu biji. Ini mengikatkan tali persaudaraan yang kuat. Sekarang mah individualistis sudah menonjol. Bandung, Jakarta, kota-kota gede sudah individualistisnya sudah kuat. Punya pohon mangga berbuah ditutupin pakai kawat, terus pakai setrum. Itu sama dengan nawarin kepada tetangga, mari kalau pengen ngerasain modar. Padahal berapa juta harganya mangga. Nah, di sini Islam mengajarkan kita itu saling mari. Karena apa? Layad hulur jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang bahayanya silaturahmi itu punya bahaya yang besar. Putusnya silaturahmi itu. Bahayanya bukan ditempeleng, bukan dilempar, bukan ditembak, bukan. Itu gampang laporan sama yang berwajib. Dalam ajaran Islam, salah satu doa yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa orang yang teraniaya, doa orang yang tersakiti. Hati-hati. Doa orang yang teraniaya, tersakiti itu langsung diangkat naik ke langit. Tidak ada hijab yang menghalangi dan dijamin total pasti dikabul. Bagaimana kalau saya seorang pejabat pembesar? Saya orang kaya. Mari Pak. So. Sini deh. Sini. Parupa wae aing mah. Sebentar. Nggak mati duluan, nggak minum dulu kan. Nah, bagaimana kalau saya seorang pejabat, seorang gede? Saya senang melihara ayam. Sekali waktu ayam saya hilang, diambil oleh bapak ini. Ayam. Yang lebih kadiri ki aing, yang kudu ceramah, yang kudu nyaksian menerkeun ieu. Nah, sekali waktu ayam saya hilang, dicari ke sana ke sini nggak ketemu. Ada yang laporan ke telinga saya, maklum ke orang gede mah banyak yang suka jilat. Pak, si Mang itu kemarin menyembelih ayam, belum tentu dia. Tapi karena saya orang gede, pejabat, orang kaya, saya samperin. Lu nyolong ayam gua? Ah, tidak Pak. Ah, tak, tempeleng. Kalau iya, kalau tidak, sakit hatinya difitnah orang. Istrinya tidak mau suami ditempeleng orang. Ibu yang melahirkannya akan sakit kalau anaknya ditempeleng orang. Tapi hati sakit melawan tidak berani. Bayangkan bagaimana kalau orang itu bangun tengah malam. Laili fatahajat, sholat malam. Lalu dengan bercucuran air mata dia berdoa tengah malam. Ya Allah, sakit hati saya sama si Anu. Tapi saya tidak bisa melawan. Dia orang gede, punya jabatan, orang kaya, orang pangkat. Saya orang kecil. Ya Allah, demi nama dan kebesaran-Mu saya memohon, mudah-mudahan orang itu Anu. Jadi itu doa tidak bisa ditolak. Tidak sedikit pejabat yang terjatuh, tidak sedikit pengusaha yang bangkrut. Salah satunya doa orang yang tersakiti. Ini yang harus hati-hati. Anda punya jabatan, Anda punya kedudukan, Anda melupakan tindakan Anda kadang-kadang menyakitkan orang lain. Bagaimana kalau orang itu berdoa hancur kita? Nah, di sini yang harus hati-hati. Apalagi menyakiti hati orang itu kadang-kadang tidak terasa. Misalnya adik-adik yang sudah menikah, ibu-ibu, dibelikan gelang oleh suaminya, itu mah hak ibu. Terus ibu bercerita sama tetangga, ini dek, tadi malam suami saya membelikan gelang 4 kilo. Nggak masalah, itu hak Anda. Tapi Anda tidak tahu yang diajak ngobrol lagi nangis batinnya karena anaknya mau dipecat dari sekolah. Sudah 5 bulan tidak bayaran. Anaknya sudah mau dipecat. Sementara ada tetangga yang ngobrol-ngobrol gelang ratusan ribu, ratusan juta. Apa nggak ngerasa disakiti dia? Hati-hati. Anda pulang dari Korea, sehebat-hebatnya di sini, datang ke sana, Anda ceritakan, wah di sini tuh begini, penghasilannya segini, yang diajak ngobrol belum makan dari pagi, apa bukan menyakiti? Ini yang harus kita sadari. Nah, ini yang sangat penting, menjaga hal yang begini-begini, karena kalau orang sudah mulai tersinggung hatinya, dia berdoa kepada Allah, tidak ada satu jabatan pun yang bisa menghalangi, dia amruk, dia total. Ini barangkali yang harus kita ingatkan, silaturahmi yang harus dijaga betul-betul. Dan nyanyi. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan toyiba, wala tatabi'u khutuwati syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, carilah, makanlah makanan yang halal di muka bumi ini. Jangan mengikuti langkah-langkah setan.
Karena setan jelas musuhmu yang nyata. Cari rizki yang halal. Di luar negeri, dimanapun, tidak mencari yang halal, Anda tidak diridhoi Allah. Dan kesempatan mencari yang tidak halal, tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun masih banyak. Saya ati zamanun ala nasil layu balil mar'u ma'khodja minhu aminal halali aminal haram. Bakal datang suatu zaman di mana orang memakan rizki yang tidak halal itu dianggap biasa. Antara lain sekarang zamannya. Lihat aja yang minuman keras dianggap biasa, padahal itu haram total. Haram total, tapi seakan-akan pergaulan kita mengikuti tidak apa-apa. Tidak, neraka yang menunggu. Nggak ada toleransi. Ini cuma mendinginkan badan. Tai makan api lu. Lebih hangat yakin, lebih jelas terbakar. Buat apa? Jangan mencari yang tidak halal sekarang. Ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah di dalam negeri. Di sini juga banyak. Antara lain minuman keras, misalnya, atau judi, atau misalnya melaksanakan yang tidak halal, sangat banyak. Suap menyuap juga mungkin ada. Dan kalau kita mencari yang tidak halal, ada beberapa hal. Satu, sesuap makanan yang tidak halal masuk ke dalam perut, 40 hari doa ditutup dari dikabul. Bayangkan sesuap yang tidak halal 40 hari ditutup dari dikabul. Anda kalikan aja berapa puluh suap, berapa ratus suap, berapa ribu suap, kalikan ke 40 hari, lu berdoa seumur hidup nggak dikabul. Pengen gini percuma lu. Karena apa? Yang tidak halal. Kemudian setiap daging yang jadi dari rezeki yang haram, api neraka jahanam lebih berhak untuk menyiksanya. Kalau misalnya Anda makan yang tidak halal, minum minuman keras, makanan yang tidak halal, jadi daging, itu tidak masalah. Tapi Anda bawa makanan itu, bawa ke rumah, dimakan sama anak, sama istri, dalam darah anak-anak mengalir rezeki yang haram. Anda perhatikan anak-anak lagi berjalan, lagi nonton TV, dalam darahnya mengalir rezeki yang halal, yang haram. Apa tega menjerumuskan anak ke neraka jahanam? Ini yang harus hati-hati. Ini hati-hati, jauh sekali. Di zaman sekarang orang mencari rezeki tidak peduli halal dan haram. Banyak. Lihat berita di koran, di TV, berita maling tiap hari. Saya juga nih ada cerita tentang maling nih di negara kita di Indonesia. Maling kelapa. Mencuri kelapanya tengah malam jam 1. Orang lagi tidur, dia naik ke pohon kelapa. Malingin kelapa. Lagi nyolongin kelapa, yang punya pohon kelapanya keluar. Begitu melihat maling langsung berteriak. Hei, lagi apa lu? Malingnya tidak pernah gugup. Dia dengan sopan mengangguk. Mau tanya Pak, kalau jalan ke langit, ke sini. Yang punyanya nggak bisa ngomong. Oh silakan. Kebayang, jalan ke langit. Oh terus. Nah, ya serius ya. Ini juga serius. Ada lagi yang maling buah-buahan. Ini di satu desa, buah-buahan selalu hilang. Durian, jamu, salak, mangga, duku, menteng. Sehingga Bapak Lurahnya kesel pimpinannya. Semua desa itu dipagar sama pagar kawat. Lawang pintu yang dibuka cuma satu, dijaga sama keamanan. Laki-laki yang keluar digeledah semua, takut mencuri buah-buahan. Bercecer ke belakang, satu-satu diperiksa sakunya. Maling apa nih? Duku, maling duku. Prosotin celana, prosotin, nunging, tuh duku dimasukin ke liang pantatnya, biar kapok lu, teriak dia satu. Yang kedua salak, maling salak, nunging, prosotin celana, masukin, berteriak. Yang ketiga jeruk segede gini. Nah, rasain. Dikiranya bakal nangis, malah ketawa. Kamu kenapa ketawa? Nggak takut nih jeruk masuk? Saya bukan nggak takut ketawa, itu di belakang ada yang bawa duren. Ya, bisa dibayangkan kalau duren. Nah, ini hanya sekadar dongeng. Tapi jangan mencari jauh-jauh dari tanah air datang ke sini mencari yang tidak halal. Saya tidak mengeluh, jangan suka mabok, yang suka, udahlah, jauhi yang begitu-begitulah. Bukan apa-apa satu yang kita pikirkan. Kullu nafsin za'iqatul maut.